Mengejutkan, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia hanya mengirim 4 Srikandi ganda putri ke turnamen German Open 2026. Mampukah mereka juara? Halo pecinta bulu tangkis Nusantara. Tensi persaingan di lapangan karpet hijau kembali memanas. Federasi Bulu Tangkis Dunia siap menggelar kembali turnamen bergengsi setelah jeda. Langkah awal tim nasional Indonesia akan dimulai dari ajang bersejarah, yaitu German Open tahun 2026. Benar, turnamen German Open tahun 2026 ini bukan turnamen sembarangan. Ajang ini merupakan gerbang pembuka dari rangkaian Tur Eropa bagian pertama yang krusial. Pertandingan akan diselenggarakan di West Energy Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman, mulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 1 Maret tahun 2026. Tapi tunggu, ada pengumuman yang sukses membuat geger jagat maya dan pendukung setia tim Merah Putih. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia secara mengejutkan merilis daftar atlet yang berangkat. Dan hasilnya di luar dugaan. Tim Indonesia hanya mengirimkan sebuah skuad super mini ke turnamen level Super 300 ini. Skuad mini yang kamu maksud itu benar-benar minimalis. Bayangkan, dari sekian banyak atlet pelatnas, total hanya ada 4 atlet yang diterbangkan ke Jerman. Dan yang lebih membuat kaget, keempat atlet tersebut semuanya berasal dari satu sektor saja, yaitu sektor ganda putri. Tidak ada perwakilan sektor lain. Ini manuver strategi yang sangat berani dari tim pelatih. Mari kita bedah 4 Srikandi pemberani tersebut. Pasangan pertama yang turun gelanggang adalah Siti Fadia Silva Ramadanti yang berduet dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Lalu pasangan kedua adalah Apriani Rahayu yang kini menggandeng Lani Tria Mayasari untuk menantang dunia. Kehadiran dua pasangan ganda putri ini memikul beban tanggung jawab yang luar biasa berat. Sektor lain dipastikan kosong. Ya, sektor tunggal putra, sektor tunggal putri, sektor ganda putra, dan sektor ganda campuran kebanggaan Indonesia dipastikan absen total dari turnamen German Open tahun 2026 ini. Kepastian absennya 4 sektor lainnya sudah diumumkan resmi melalui media sosial Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Tidak ada nama besar yang menghiasi layar kaca kita. Keputusan ini memancing berbagai reaksi dan spekulasi di kalangan penggemar. Apakah ini strategi penyimpanan tenaga untuk turnamen All England yang levelnya jauh lebih tinggi? Sangat masuk akal kita berpikir demikian. Setelah German Open, akan ada rentetan turnamen bergengsi di Eropa yang menguras ketahanan fisik. Mari kita kembali fokus pada Srikandi andalon kita. Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi adalah kombinasi yang patut diwaspadai. Fadia dengan permainan depan net agresif dipadukan pertahanan tiwi. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan mental juara dari seorang Apriani Rahayu. Pengalaman Apriani di kancah internasional sudah teruji. Kini, tugas maha berat Apriani adalah membimbing Lani Tria Mayasari agar tampil lepas. Jika Lani bisa mengimbangi rotasi permainan Apriani yang cepat, mereka bisa menjadi kuda hitam yang sangat menakutkan. Keempat pemain ganda putri kita ini pastinya tidak akan dibiarkan berjuang sendirian menghadapi para rival berat di Eropa. Mereka berempat akan dikawal langsung oleh pelatih ganda putri, yaitu Nitya Krishinda Maheswari. Tangan dingin sang pelatih wanita ini diharapkan mampu meracik strategi jitu di pinggir lapangan saat situasi kritis. Peran Nitya Krishinda Maheswari menjadi sangat krusial. Beliau harus memastikan mental bertanding anak asuhnya tetap stabil, mengingat mereka saat ini menjadi satu-satunya tumpuan harapan negara. Walaupun tim Indonesia cuma mengirimkan 2 pasangan, turnamen German Open ini tetap memiliki arti dan makna yang sangat vital bagi bulu tangkis kita. Setuju, turnamen German Open tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah cukup lama bendera merah putih tidak berkibar di podium tertinggi turnamen Eropa ini. Kita sedang puasa gelar panjang. Oleh karena itu, pundak Apriani Rahayu, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amalia Cahaya Pratiwi kini resmi memikul asa jutaan rakyat Indonesia.
Mereka berempat diharapkan bisa menciptakan kejutan besar dan kembali membuka keran prestasi yang sempat tersendat di benua biru. Tekanan mental pasti sangat luar biasa besar. Tapi itulah resiko menjadi juara sejati. Kalau dua pasangan kita ini bisa langsung nyetel dan tampil maksimal sejak babak pertama, bukan hal mustahil peluang menuju babak final akan terbuka lebar. Pertandingan babak pertama selalu menjadi kunci utama melepaskan tegangan syaraf dan menemukan ritme permainan ideal di kondisi lapangan Eropa. Apalagi turnamen level Super 300 ini sering menghadirkan drama kejutan besar, di mana pemain unggulan atas bisa hancur tumbang di tangan pemain berstatus non-unggulan. Ajang ini adalah pemanasan sekaligus pembuktian diri sebelum mereka masuk ke medan pertempuran seri Eropa berikutnya yang memiliki poin dan hadiah uang lebih besar. Kesimpulannya sangat jelas. Meskipun kontingen Indonesia datang dengan kekuatan yang amat terbatas, semangat pantang menyerah khas merah putih tidak boleh luntur. Harapan publik tanah air tetap tinggi. Kita doakan agar dua pasangan ganda putri terbaik Nusantara ini bisa bertarung tanpa beban dan mengeluarkan seluruh daya ledak kemampuan pukulan mereka. Mari berikan energi positif, berharap mereka bawa pulang hasil juara yang manis bagi Ibu Pertiwi. Sebuah hasil gemilang dari Jerman akan menjadi motivasi dan modal percaya diri luar biasa untuk turnamen selanjutnya. Ayo, dukung terus langkah para Srikandi bulu tangkis kebanggaan kita agar bisa menaklukkan kerasnya daratan Eropa tahun ini. Media Cina gempar melihat duet maut Alwi Farhan dan Ubed yang siap hancurkan dominasi dunia di Thomas Cup 2026. Halo pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas kabar mengejutkan dari negeri tirai bambu. Wah, ada apa ini? Sampai media Cina memberikan sorotan tajam kepada tim putra Indonesia. Padahal gelaran Thomas Cup 2026 masih cukup lama ya. Betul, tapi geliat regenerasi tunggal putra Indonesia saat ini sedang berada di jalur mengerikan. Bahkan mereka memprediksi Indonesia pantas menjadi unggulan kedua di ajang bergengsi tersebut. Unggulan kedua, itu posisi sangat strategis untuk undian grup nanti. Tapi apa yang membuat media luar negeri begitu waspada dengan kekuatan kita kali ini? Jawabannya ada pada dua sosok anak muda berbakat kita, yaitu Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah, atau Ubed. Mereka dianggap sebagai ancaman nyata bagi peta kekuatan dunia. Oh, Alwi Farhan. Pemain berusia 20 tahun itu memang sedang naik daun. Peringkat dunianya melonjak drastis setelah rentetan hasil positif di berbagai turnamen internasional belakangan ini. Tepat sekali. Alwi sekarang sudah bertengger di peringkat 14 dunia, pencapaian luar biasa untuk pemain seusianya yang baru saja menjuarai Macau Open 2025 kemarin. Luar biasa. Peringkat 14 dunia artinya dia mulai masuk jajaran elit dan siap menantang pemain 10 besar dunia kapan saja di lapangan. Jangan lupakan progres pemain muda lainnya, Ubed. Meskipun harus mengakui keunggulan Alwi di final SEA Games 2025 melalui drama 3 game sengit, dia menunjukkan mental juara. Benar, saya ingat pertandingan itu. Mereka menciptakan derby Indonesia di babak final yang membuktikan bahwa stok tunggal putra kita tidak pernah habis, meskipun sudah ada Jonathan dan Anthony Ginting. Dan lebih gilanya lagi, Ubed baru saja membuktikan kualitasnya dengan menuntaskan misi revanche kepada Alwi Farhan di Thailand Open 2026 dengan keluar sebagai juara pertama. Tunggu, jadi Ubed mengalahkan Alwi di final Thailand Open. Persaingan internal sehat seperti ini sangat menguntungkan tim Thomas Cup kita karena punya banyak opsi pemain yang sedang prima. Itulah poin utamanya. Saat ini, Ubed berada di peringkat 37 dunia. Tapi melihat cara bermainnya yang taktis, banyak pengamat yakin peringkatnya akan terus meroket menyusul Alwi. Media Cina pasti melihat ini sebagai ancaman serius, karena biasanya mereka hanya fokus pemain senior, tapi sekarang ada dua tenaga muda yang siap meledak di Thomas Cup nanti. Benar, mereka menyebutkan bahwa Indonesia berhasil melakukan proses regenerasi dengan cepat dan efektif. Bayangkan di usia 20 tahun, Alwi sudah bisa bersaing di level atas dunia. Saya setuju, apalagi format Thomas Cup membutuhkan kedalaman skuad kuat. Kehadiran Alwi sebagai tunggal kedua atau ketiga akan menjadi mimpi buruk bagi negara lawan manapun. Indonesia dianggap layak menjadi unggulan kedua. Karena selain punya pemain berpengalaman, kita punya senjata rahasia dalam diri Alwi dan Ubed yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Selain faktor teknis, mentalitas kedua pemain muda ini patut diacungi jempol.
Mereka tidak gentar menghadapi lawan yang jauh lebih senior atau memiliki peringkat lebih tinggi di lapangan. Media Cina menyoroti bagaimana Alwi Farhan mulai mengadopsi gaya bermain dewasa. Tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga penempatan bola akurat dan mematikan bagi lawan-lawannya. Sedangkan Ubed, dia punya pertahanan rapat dan serangan balik tiba-tiba. Kemenangannya di Thailand Open menjadi bukti bahwa dia sudah siap naik kelas ke level turnamen lebih tinggi. Kita berharap agar performa stabil ini terus terjaga hingga Thomas Cup tiba, agar trofi supremasi itu bisa kembali ke tanah air setelah sekian lama kita merindukannya. Dukungan seluruh rakyat Indonesia sangat penting bagi mereka agar terus semangat berlatih dan tidak cepat puas, karena perjalanan mereka masih sangat panjang. Perjalanan menuju Thomas Cup masih dihiasi banyak turnamen lain. Setiap pertandingan akan menjadi pelajaran berharga bagi Alwi dan Ubed untuk semakin mematangkan permainan mereka masing-masing. Sangat menarik menunggu langkah selanjutnya dari tim pelatih dalam memoles kedua permata ini agar benar-benar bersinar terang saat waktunya tiba nanti di kejuaraan bergu paling bergengsi. Semoga tidak ada kendala cedera dan mereka tetap dalam motivasi tinggi. Melihat potensi sekarang, rasanya tidak berlebihan jika kita optimis menatap masa depan bulu tangkis Indonesia. Terima kasih banyak atas analisisnya hari ini. Saya jadi semakin tidak sabar menantikan aksi memukau dari Alwi Farhan dan Ubed di turnamen-turnamen selanjutnya. Sama-sama kawan, para penonton setia jangan lupa memberikan komentar positif dan dukungan untuk para atlet kebanggaan kita yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia dan mari kita kawal terus regenerasi hebat ini sampai puncak dunia. Salam olahraga. Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change, I just love the